Orang yang zikir tuh jiwanya tenang benar itu. Jangan dipikir nggak benar, ya. Kenapa hati gelisah? Ya karena nggak zikir. Saya miskin ini ya Allah nih, miskin ini, waduh susah saya. Ada yang lebih susah dari kamu, pikirin. Ingat, ada yang lebih susah dari kamu. Ingat zikir, ingat. Syukur kamu masih bisa makan. Kita ini usaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita usaha, ada problem, ada masalah, kita usaha, kita cari usaha manusia. Habis itu kita serahkan pada Allah, fatawakkal 'ala Allah. Jadi artinya kembalikan pada Allah, kembalikan, ingat Allah, jangan kamu sendirian menyelesaikan masalahmu. Repot kamu. Repot saya kalau masalah ini saya selesaikan sendiri. Saya usaha. Setelah usaha, saya tawakal sama Allah. Artinya saya nggak sendiri, ada Allah. Ingat Allah, kembalikan pada Allah. Malam kita tahajud, ya Allah, tadi siang saya udah usaha, persoalan saya sebegini, begini. Saya sudah usaha begini. Sekarang tinggal engkau yang memutuskan. Aku berserah diri padamu. Mesti ada jalur zikirnya, ada jalur ingatnya sama Allah. Kalau enggak, bisa sinting, kita bisa gila kita menghadapi masalah hidup di dunia. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura insyaallahu minal aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Allah, ya Basir, ya Sami'u ya Alim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Allah, ya Basir, ya Sami'u ya Alim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Allah, ya Basir, ya Sami'u ya Alim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Bangun lagi, kemudian bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan zikir sambil berbaring gitu. Atau karena belum bisa tidur, matanya terbuka, dia ingat. Nah, dia ingat. Ya Allah, bapak saya sudah wafat, ibu saya sudah wafat. Malam hari seperti ini, mereka dikubur, bagaimana nasibnya? Ya Allah, kita baca Fatihah, kita kemudian doa, ya Allah, ampunkanlah dosa bapak ibuku di dalam kubur di malam hari ini. Ini zikir nih, ya, mengingat ketika sedang berbaring. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang cerdas itu setelah ingat Allah, berdiri, duduk atau berbaring, dia memikirkan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan kejadian langit dan bumi. Dia pikir, kenapa orang miskin itu bisa tidur nyenyak? Itu bagi orang cerdas pikir tuh. Nyender aja gini di bawah pohon tertidur nyenyak. Ada lagi yang orang miskin itu tidur di rumah lantainya tanah. Digelarnya aja tikar dari pandan, ya, tidur. Sementara orang kaya pakai tempat tidur alga 120 juta harganya, nggak tidur-tidur. Makan pil nggak tidur-tidur juga. Ini dipikir, Masya Allah. Nah, ya, ternyata ketenangan jiwa itu tidak Allah letakkan dalam harta. Ternyata ketenangan jiwa itu Allah letakkan dalam hati. Ada agama di situ. Kalau orang beragama, kuat akidahnya kepada Allah, dapat rezeki banyak, dia bersyukur, jiwanya tenang. Enggak dapat rezeki, dia bersabar, jiwanya tenang juga. Nah, oleh karena itu disuruh, itu ciri-ciri orang cerdas, memikirkan kejadian langit dan bumi. Kemudian apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mereka berdoa, ya Allah, tidak kau sia-siakan ini kejadian semua ini. Ini jadi ini seperti ini, indah seperti ini. Itu tidak engkau sia-sia ciptakan. Seperti saya sebelum Ramadan ke Danau Toba, sebab saya sedang lockdown di Medan. Ya Allah, indahnya Danau Toba. Kami berhenti di pinggir Danau Toba. Lihat indahnya Danau Toba, ada danau, airnya biru, dalamnya sampai 500
meter dalamnya, Masya Allah. Danau Toba itu 500 meter dalamnya. Oh, airnya biru, gunungnya pun cantik, ada pulau di tengah-tengah, Pulau Samosir. Maka apa yang dikatakan oleh Allah? Puji Allah. Doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, apa yang kau ciptakan ini tidak ada sia-sia, semua ini manfaat. Kemudian apa? Subhanak, subhanallah. Nah, inilah dalil mengatakan kalau melihat sesuatu yang indah ucapkan subhanallah. Sebab ada yang membantah kalau sesuatu yang indah ucapkanlah masya Allah. Boleh, masya Allah, ini kehendak Allah menjadikan ini. Tapi mengucapkan sesuatu yang indah dengan ucapan subhanallah itu perintah Quran. Subhanak faqina adzaban nar. Maha suci engkau ya Allah, lindungi aku daripada neraka. Subhanallah, indahnya Danau Toba, lindungi kami dari neraka. Saya waktu ke Jayapura, pertama kali saya lihat ada danau sebelah kanan, Danau Sentani. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, enggak sia-sia kau ciptakan ini Danau Sentani. Maha suci engkau ya Allah, lindungi aku daripada api neraka. Jadi tiga itu ya, ingat Allah apakah dengan lidah kita mengucap namanya, keagungannya, atau mengingat kehebatan Allah. Kemudian kita memikirkan langit dan bumi, itu udah dua. Kemudian kita zikir dan fikir, kemudian berdoa, udah tiga. Kemudian apa? Memuji, subhanak, zikir lagi. Yang keempat, minta diselamatkan dari neraka. Ini ditulis di Quran. Jadi bapak-bapak, saudara, anak-anakku sekalian, jangan lupakan zikir ini sehingga hati kita menjadi tenang. Bapak-bapak, saudara, anak-anakku sekalian, orang yang zikir itu jiwanya tenang, benar itu. Jangan dipikir nggak benar, ya. Kenapa hati gelisah? Ya karena nggak zikir. Saya miskin ini ya Allah nih, miskin ini, waduh susah. Ada yang lebih susah dari kamu, pikirin. Ingat, ada yang lebih susah dari kamu, ingat zikir, ingat. Syukur kamu masih bisa makan. Jadi ada ketenangan. Sekarang ini COVID-19, kemarin orang mulai memborong-borong beras. Saya bilang nggak usah. Istri bilang gimana bang? Kita dari dulu krisis 98. Saya mengalami krisis 78, Kenop 78, kenaikan November 78, 1978, Kenop 1999. Nah, sekarang 2020. Alah, tetap aja bisa makan, tetap aja bisa minum. Oleh karena itu apa? Ya udah jalani aja. Seandainya beras nggak ada gimana? Ya kita makan singkong. Saudara-saudara kita makan singkong, kita makan singkong. Oh, singkong nggak ada. Yang ada apa? Gandum, kita makan gandum. Gandum nggak ada, kita makan pepaya. Pepaya nggak ada, kita makan apa yang ada. Nggak usah kita pikir-pikir itu. Oh, tapi kan nggak enak loh. Saya ini udah puluhan tahun makan enak. Nggak pernah nggak makan nasi sehari 3 kali. Kalau puasa aja 2 kali, sahur sama buka. Kalau misalnya terjadi COVID-19 ini, COVID-19 ini, kita harus nggak makan nasi selama 6 bulan. Ya udah nggak apa-apa. Dibanding dengan hidup saya 60 tahun, 6 bulan nggak makan nasi, 60 tahun makan nasi, nggak ada apa-apanya 6 bulan itu. Kalau begini hati kita tenang. Zikir itu mengingatkan diri kita bahwasanya kita sudah cukup lama senang, pikirin. 6 bulan ini kita nggak makan nasi nggak apa-apa, masih menang, masih ada 59 tahun 6 bulan kita makan nasi, 6 bulan makan singkong misalnya, nggak ada masalah, masih untung. Oleh karena itulah orang yang berzikir, yang selalu ingat kehebatan Allah di hatinya, dunia ini ringan. Tapi kalau nggak pernah ingat Allah, dunia ini jadi berat. Waduh, kalau besok nggak ada beras saya makan apa? Mati dong saya. Kenapa? Emang rupanya kalau nggak makan nasi mati. Orang Madura makan jagung, orang Papua makan ubi rambat itu, orang Amerika makan kentang, orang Eropa, orang Arab makan gandum. Mereka hidup juga, nggak ada gandum makan korma. Rasulullah pernah 2 bulan nggak masak apa-apa di rumah Rasulullah, nggak berasap rumah Rasulullah 2 bulan. Makan apa? Makan korma. Itulah dimakan, nggak ada makanan lain. Nabi hidup juga sehat, nggak pernah sakit pun malahan. Seumur hidup Nabi sakit langsung wafat di umur 63 tahun. Nah inilah yang saya ingin sampaikan, bagaimana kita harus berzikir, berfikir, mengingat kehebatan Allah, berdoa, dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u."
Jika kamu melewati sebuah taman surga, singgahlah kamu di taman surga itu, makan minumlah kamu sekenyang-kenyangnya di taman surga itu. Kila, ada yang bertanya, ya, ditanya kepada Nabi. Qalu, sahabat-sahabat bertanya, wa mariyatul jannah ya Rasulullah. Taman surga itu apa sih ya Rasul? Faqala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, hilaqu dzikri. Taman surga itu adalah halaqah zikir. Nah, apa itu halaqah zikir? Duduk melingkar. Halaqah itu duduk melingkar seperti cincin. Nih seperti cincin ini. Kalau melingkar seperti cincin, itu orang-orangnya, maka disebut halaqah. Kalau duduknya ngumpul, misalnya saya ceramah gini, di depan saya ini ada murid-murid saya di pesantren kan biasa tuh ngumpul semua di depan, saya di depan hadap-hadapan begini, satu orang rame-rame begini pada depan. Ini namanya duduk ijtima. Ah, beda itu. Kalau zikir sunnahnya duduknya melingkar. Makanya orang-orang madhab Syafi'i di Medan ini kalau wirid Yasin mereka itu duduknya melingkar. Kalau taklim ngaji seperti saya buat ngaji ini, saya baca kitab begini, di depan saya itu ngumpul semua begitu. Itu namanya ijtima. Dan dua-duanya itu ada hadisnya. Mani jatama'a qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaikah. Kalau orang berkumpul ijtima rame-rame duduk rapat-rapat mengingati Allah, berzikir pada Allah, maka malaikat turun memayungi mereka dengan sayap-sayapnya. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah sirami mereka dengan kasih sayang. Wa nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan kepada mereka ketenangan jiwa. Wa dzakarahumullahu fiman indahu. Nama mereka disebut-sebut malaikat di langit sehingga seluruh malaikat kenal namanya. Nah, begitu. Dalam hadis yang lain juga hadis sahih, hadis qudsi, Allah berfirman, kalau umatku itu mengingati aku di dalam sendirian, jadi zikir sendirian, zakartu fi nafsi, aku pun mengingatnya sendirian, kata Allah. Nah, kalau mereka itu mengingati aku dalam rombongan rame-rame fil mala, zakartu fil malai, maka aku, kata Allah, mengingati mereka dalam rombongan malaikat-malaikatku di langit sehingga seluruh malaikat kenal kepadanya. Ini majelis, ya. Majelis seperti ini disuruh Nabi, jangan lalu lewati. Kita lihat ada orang lagi zikir, duduk situ 5 menit pun nggak apa-apa. Karena kata Nabi suruh duduk, farta'u, makan minum situ, jangan dilewati begitu saja. Ada orang lagi baca Quran tadarus, kita sibuk nih mau pergi, ya minimal duduk situlah, biar 2 menit dengar orang tadarus Quran. Supaya kita disuruh farta'u, makan minum sedikit situ. Kalau bisa sekenyang-kenyangnya syukur. Apa saja, lihat ada majelis taklim nih, ada apa namanya, tablik akbar misalnya, ada ceramah, kita duduk, biar 5 menit. Ini mau pergi nih ke Jakarta, ke airport, ya masih ada 1 jam waktu, oke lah, bisa lah duduk 5 menit, denger aja, denger ceramah 5 menit, kita udah masuk dalam rombongan yang dirahmati Allah, diberi sakinah, diampuni segala dosanya. Begitu kita berdiri, malaikat berseru di langit, qumu maghfuran, berdirilah kamu, dosa kamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ruginya? Nah, inilah dahsyatnya daripada zikir itu. Saudara-saudara yang mulia, ada orang mengatakan begini. Ini zaman modern, problem banyak, persoalan hidup banyak. Bagaimana memecahkan masalah hanya dengan zikir? Itu sinis gitu. Kita ini usaha. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita usaha, ada problem, ada masalah, kita usaha, kita cari usaha manusia. Habis itu kita serahkan pada Allah, fatawakkal 'ala Allah. Jadi artinya kembalikan pada Allah, kembalikan, ingat Allah, jangan kamu sendirian menyelesaikan masalahmu. Repot kamu. Repot saya kalau masalah ini saya selesaikan sendiri. Saya usaha. Setelah usaha, saya tawakal sama Allah. Artinya saya nggak sendiri, ada Allah. Ingat Allah, kembalikan pada Allah. Malam kita tahajud, ya Allah, tadi siang saya udah usaha, persoalan saya sebegini, begini. Saya sudah usaha begini. Sekarang tinggal engkau yang memutuskan. Aku berserah diri padamu. Mesti ada jalur zikirnya, ada jalur ingatnya sama Allah. Kalau enggak, bisa sinting, kita bisa gila kita menghadapi masalah hidup di dunia. Nah, sekarang kan orang berkata sinis. Apa iya kalau ada utang, mau zikir, mau menyelamatkan utang, kita cari duit, kemudian zikir bisa membantu? Apakah kita bisa menyelesaikan persoalan hidup di dunia ini, COVID-19, utang negara yang 6.000 triliun, apa bisa diselesaikan dengan zikir-zikir?
Ya setelah usaha memang harus zikir. Apa kekuatan zikir? Kekuatan zikir menyelesaikan seluruh masalah terberat. Mana buktinya? Saya kasih contoh, buktinya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan nabi, zaman dulu kan ada pedang di pinggangnya. Sedangkan zaman kakek saya kemana-mana bawa pisau di pinggangnya, keris. Ada golok kecil. Seluruh dunia, orang Yaman begitu, orang Papua begitu, orang Sunda begitu, orang Melayu gitu, orang Jawa, semua ada senjata di pinggangnya. Baru satu generasi di atas saya masih begitu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nabi Yunus punya tongkat juga, tidak ada nabi nggak bertongkat. Semua nabi punya tongkat. Punya pisau untuk mengerat kumis, motong kuku, mengupas buah, nyembelih binatang di jalan. Mesti punya. Satu hari Nabi Yunus ditakdirkan Allah dimakan ikan. Ikan. Nah, Nabi Yunus apa yang dibuat? Dia tidak ambil pisau dari pinggangnya, tikam jantung ikan mati, belah perutnya, keluar, berenang keluar. Kalau itu dilakukan mati Nabi Yunus. Kenapa? Karena ikan itu setelah memakan beliau tidur di dasar laut. 40 hari nggak bergerak-gerak. Seandainya dibelah perut ikan tuh mati ikannya, tusuk jantungnya. Nabi Yunus keluar mati juga karena Nabi Yunus di dasar laut. Bagaimana dia mau ke atas sana nggak napas? Ternyata Nabi Yunus apa yang dilakukannya? Berzikir. Di dalam perut ikan itu 40 hari apa yang dizikirkannya? Ditulis zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau. Bukan la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain Dia. Jauh rasanya kalau huwa dia. Ghaib. Dhamirnya itu ghaib nggak kelihatan. Kalau la ilaha illa anta, seolah-olah di depannya tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Aku dimakan ikan ini bukan salahmu ya, bukan salahku ya Allah. Bukan salahmu ya Allah, tapi salahku. Aku yang salah. Ini kuntu minadz zalimin, aku yang salah ya Allah. 40 hari Nabi Yunus zikir aja. Sampai satu hari, setelah 40 hari ikan itu bangun. Ikan itu meluncur, ikannya gede. Meluncur. Keliling samudra, dikembalikan Nabi Yunus ke kampungnya di Nawaweh. Kemudian ikan itu memuntahkan Nabi Yunus di kampung halamannya, Irak, di negeri Irak, Nawaweh. Ikan itu pergi. Nabi Yunus sudah lemas, nggak bisa bangun, tertidur, nggak bisa duduk pun, sudah 40 hari nggak makan, nggak minum. Tubuhnya, kulit-kulitnya sudah hancur kena asam lambung ikan, HCl, asam klorid. Lemah. Nabi Yunus zikir aja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa yang terjadi? Nabi Yunus yang tergeletak di pinggir laut di pantai, ternyata di atas bukit ada kambing sedang menyusukan anaknya. Kambing itu meninggalkan anaknya, lari-lari turun ke pinggir laut dan mengangkangi tubuh Nabi Yunus dan memberikan puting susunya ke mulut Nabi Yunus. Nabi Yunus duduk aja belum bisa, 40 hari nggak makan. Maka diisaplah puting susu itu. Langsung kambing itu memberikan minum seperti menyusukan anaknya. Setelah kenyang Nabi Yunus, kambing itu pergi ke bukit, kasih makan anak, makan rumput, kasih minum anaknya. Beberapa jam kemudian kambing itu datang lagi, memberi minum Nabi Yunus lagi. Sampai Nabi Yunus mampu duduk. Berapa hari itu? Setiap hari bisa 4-5 kali. Setelah Nabi Yunus duduk, Allah tumbuhkan, mana ada di pinggir laut buah labu. Tapi ini kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak bisa. Fa'alul lima yurid. Allah buat apa yang Allah mau. Tiba-tiba tumbuh buah labu, langsung buah dan langsung masak. Nabi Yunus sudah nggak bisa makan, cuma minum susu berapa hari, ambil tuh labu, memang di pinggangnya kan ada pisau. Dibelah tuh labu, beliau makan labu. Sampai sekarang orang yang sakit perut, itu obatnya makan labu. Memang itu di Quran ditulis. Nabi Yunus makan labu. Nah, di dalam hadis tafsir menuliskan begitu. Setelah Nabi Yunus bisa berdiri, ini kulit-kulitnya jadi bagus. Jadi kalau kulit kita sakit,
obat yang paling manjur di dalam Quran yang diceritakan adalah minum susu kambing. Sebab Nabi Yunus itu dalam tafsir katakan minum susu kambing. Susu kambing itu membuat kulit kita jadi halus. Rasulullah itu kulitnya kemerah-merahan halus. Karena Rasulullah setiap hari minum susu kambing. Asbab lah ini asbab. Ya. Kita pun begitu, kalau istri kita mau cantik nggak usah beli kosmetik sampai juta-jutaan. Kasih minum susu kambingnya tiap hari. Kasih makan labu dia sehat. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Yunus pulang ke kampung halamannya, seluruh kampung halamannya yang kafir semua udah masuk Islam semua. Kenapa? Tobat. Karena waktu Nabi Yunus pergi, datang awan hitam bergulung-gulung mau membunuh mereka. Mereka semua sujud, tobat, masuk Islam. Awan hitamnya pergi, mereka nunggu-nunggu mana Nabi Yunus gak ada. Tiba-tiba Nabi Yunus datang. Mereka lihat, wah kenapa ditinggal Nabi? Kami udah tobat, kami udah masuk Islam. Semua selesai. Kafir yang didakwah yang menolak akhirnya masuk Islam semua. Nabi Yunus yang dimakan ikan selamat. Dengan apa? Dengan zikir. Zikirnya ditulis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah sekarang kenapa kita ada problem gak mau zikir? Kita usaha, malamnya kita zikir. Ya Allah, tadi pagi saya sudah buat usaha begini-begini. Bantu aku ya Allah. Ini kan dalil yang sahih dari Quran yang diceritakan oleh Allah kepada kita untuk kita turuti. Dzalikal kitab, ini Quran, la raiba fihi, tidak ada ragu-ragu di dalamnya, fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya terkandung petunjuk yang lurus bagi orang yang bertakwa. Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kenapa kita enggak ikuti? Nah, inilah untuk memantapkan jiwa kita di bulan Ramadan ini supaya kita itu menguatkan zikir dan fikir itu. Semua ini Allah yang ciptakan. Yang menyelesaikan problem hidup ini Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Allah yang buat jalan keluarnya, bukan kita. Yang buat jalan keluarnya Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi bonus rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini masalah keyakinan dengan Allah, Quran yang bilang. Oleh karena itulah Nabi SAW setiap berbuat, malamnya Nabi doa. Apalagi ketika perang Uhud. Kita 1000, musuh 3000. Lagi berkecamuk perang tuh Nabi doa sampai selendang jatuh. Selendang dari bahu Nabi jatuh. Ya Allah, kalau mati semua ini, nggak ada lagi yang menyembahmu di bumi. Sampai Allah kirim waktu perang Badar juga gitu. Allah kirim malaikat untuk membantu Nabi. Dengan apa? Usaha dibuat, perang, siapkan pasukan, cegat di Badar waktu perang Badar, cegat di Uhud waktu perang Uhud. Tapi setelah usaha dibuat, Nabi doa sampai selendang jatuh. Kekuatan usaha dan doa, ikhtiar dan doa, ini adalah sumber kekuatan kaum muslimin. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Zikir itu adalah silahul mu'min, senjatanya orang Islam. Jadi dua zikir dan doa kita buat, ikhtiar, maka insya Allah kita diberi kekuatan oleh Allah SWT. Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan dengan zikir. Nabi Muhammad dimenangkan pada perang Badar dengan zikir. Walaupun usaha dibuat, hanya tambah sedikit aja. Satu hari Abu Hurairah nanam korma. Beliau ini ahli sufi, nggak punya rumah, tinggal di teras, di sofah masjid, di sufah, di terasnya masjid Nabi. Di belakang rumah Rasulullah sekarang di Madinah yang ditinggikan tanahnya 70 cm, itu diberi atap. Sedangkan masjid Nabi waktu itu nggak beratap. Cuma diletakkan pelepah-pelepah korma sehingga kalau hujan banjir, bocor. Tapi kalau sofahnya, terasnya, itu untuk 70 sampai 300 sahabat yang nggak punya rumah tinggal situ. Termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Anas bin Malik dan lain-lain. Satu hari Nabi lihat Abu Hurairah nanam korma, buka kebun lah kalau sekarang. Itu lama, 8 tahun baru buah, 7 tahun baru buah. Nabi datangi itu Abu Hurairah, apa ini Abu Hurairah? Nah, Abu Hurairah bilang, saya sedang nanam korma ya Rasul. Ini korma saya tanam, nanti saya usaha, saya siram, nanti dia tumbuh besar, nanti dia buah. Buahnya bisa saya makan, sebagian saya jual, sebagian saya sedekahkan. Terus Nabi bilang apa? Maukah kau kutunjukkan yang lebih baik dari ini?
ahsan min hadza. Jadi yang dibuat oleh Sayyidina Abu Hurairah itu bagus. Kita salah menerjemahkan hadis sering. Udah, nggak usah kerja, yang penting zikir. Lah, Nabi nggak bilang begitu. Nabi bilang, maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik dari ini? Kau nanam korma ini baik, hadza hasan. Tapi ahsan min hadza, mau aku tunjukkan lebih baik dari ini? Wah, tentu ya Rasul. Bala ya Rasulullah, benar ya Rasul, saya mau. Nah, kau tanam korma ini usaha duniamu. Tanam korma ini. Ketika kau menanam, kau tasbih di mulutmu, subhanallah. Maka di dunia ini tumbuh satu pohon untukmu. Di sorga, saat kau sebut subhanallah, Allah tumbuhkan satu pohon di sorga untukmu. Yang besar batangnya, tidak selesai dikelilingi kuda tercepat selama 70 tahun. Masya Allah, 70 tahun kuda berpacu. Satu pohon di sorga tidak selesai dikelilingi batangnya. Bagaimana menanam pohon di sorga? Kata Nabi, ucapkan subhanallah. Jadi kita tanam pohon di dunia, tumbuh di dunia. Nggak pakai subhanallah juga tumbuh di dunia. Bagus untuk anak cucu kita, untuk kita. Tapi di sorga nggak tumbuh. Nah, kita tanam, waktu menanamnya kita baca subhanallah. Pohon di dunia tumbuh, kita bisa ambil hasilnya. Pohon di surga tumbuh, kita ambil hasilnya ketika nanti kita dimasukkan ke surga oleh Allah SWT. Tidak ada rugi apa-apa. Nah, demikian ceramah ini. Saya kembalikan kepada moderator untuk kita memulai diskusi kita tentang zikir dan fikir, ya, tafakur dan zikir pada hari ini, dan doa juga tentunya agar kita semakin mantap jiwa kita di bulan Ramadan ini dan 11 bulan yang akan datang, tetap kita dalam masalah 4 ini. Pikir, zikir, kemudian doa, kemudian memuji Allah. Dengan demikian kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ulul albab, orang yang cerdas, kata Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Teori bumi mengelilingi matahari itu ada di Quran. Ayat yang dibaca tadi itu tidak dikatakan bahwasanya bumi tidak mengelilingi matahari. Teori bumi mengelilingi matahari itu salah satunya misalnya di surah Yasin, ya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari itu hanya berputar pada sumbunya saja, istiqrar. Matahari itu enggak bergerak, dia istiqrar. Situ aja. Nah, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizul alim. Itu matahari istiqrar, berputar-putar di situ saja. Itu adalah ketetapan Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha mengetahui seluk-beluk alam semesta. Nah, gitu ya. Lasyamsu yanbaghi laha wal qamara qaddarnahu manazil. Nah, ini sambungannya. Dan Allah jadikan bulan itu memiliki garis edar yang banyak. Kalau matahari nggak ada manazilnya, manzilnya nggak ada. Dia istiqrar, mustaqarrillah, situ aja. Sedangkan bulan punya banyak garis edar. Sekarang garis edar bulan itu yang diketahui manusia itu ada 4. Pertama, putar diri sendiri, evolusi. Kedua, dia memutari bumi. Satu kali putar namanya 1 bulan. Kemudian dia ikut bumi memutari matahari. 1 kali putar 1 tahun. Kemudian dia ikut tata surya kita beredar di galaksi. Sama itu jaraknya, itu tidak pernah berubah. Dengan matahari, dengan bumi, dengan planet yang lain. Baru 4 yang diketahui manusia, manzil bulan itu. Tapi Quran sudah menceritakan 14 abad yang lalu. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu matahari berputar pada sumbunya saja, istiqrar, dan itu adalah ketetapan Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha mengetahui seluk-beluk alam semesta. Wal qamara qaddarnahu manazil. Sedangkan bulan kami jadikan punya beberapa manzil-manzil. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Indah sekali ayat ini. Tidaklah matahari mendului perjalanan bulan. Harusnya kalimat kedua, dan tidaklah bulan mendului matahari, kan begitu harusnya ya. Ini enggak, coba perhatikan. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidaklah matahari mendului perjalanan bulan.
kalimat keduanya bukan tidaklah bulan menjului matahari, tapi enggak walalailu sabiqun nahar, dan tidaklah malam mendului perjalanan siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Malam dan siang yaitu matahari dan bulan masing-masing beredar menurut falaknya masing-masing. Bukan main ini. Nggak mungkin ini keliru Quran. Saya kalau jelaskan ini nggak cukup 1 jam, ya masih ada ayat lain lagi banyak ayat-ayat at-takwir. Malam menggulung siang dan siang menggulung malam. Namanya at-takwir, gulung. Malam menggulung siang dan siang menggulung malam. Artinya apa? Sebanyak mana buntut malam yang dimakan siang, sebanyak itu pula buntut siang yang dimakan malam. Berarti kan berputar. Coba malam memakan siang, siang memakan malam. Kan berarti kan begini nih, berputar dia, Kalau ada dibilang bumi datar, menyalahi at-takwir. Takwir itu bergulung, yang namanya bergulung itu mesti bulat. Memang ada ayat Quran, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dan dialah Allah yang telah menjadikan bumi bagimu seperti tikar yang datar. Tapi itu bagimu, alladzi ja'ala lakum, Allah yang telah menjadikan bagimu al-ardo, bumi, firasya, seperti bumi itu seperti hamparan tikar rata. Itu seperti bagimu, bagi kita, bumi ini seperti rata. Kenyataannya rata apa enggak? Enggak, bumi ini bulat. Buktinya kalau kita di laut, lihat kapal mula-mula nampak tiang layarnya, lama-lama layarnya, lama-lama kapalnya lengkap. Kalau memang datar dari ujung harusnya nampaknya kecil aja setitik, kapal yang lengkap juga. Lama-lama membesar kapalnya. Ini enggak, yang nampak asapnya dulu. Asapnya dulu, lama-lama tiang layarnya, lama-lama layarnya, lama-lama baru kapalnya. Berarti kan sesuatu yang bulat yang begitu muncul pelan-pelan begitu. Nah, oleh karena itulah tidak perlu diperdebatkan bumi bulat atau tidak, pasti bulat. Kalau enggak bulat, Amerika sekarang jam 3 malam, di sini jam 3 siang, bagaimana kalau nggak bulat itu? Pasti begini dia, sini siang, sini malam. Nah, kalau seandainya matahari ini mengelilingi bumi ini dikelilingi oleh matahari, bumi yang diam, nggak mungkin. Karena perjalanan kita naik kapal terbang. Nah, ini bukti, saya pernah berapa kali naik kapal terbang ke Amerika, ke Eropa ya. Itu kalau pergi ke sana itu mengulang sehari. La ilaha illallah. Saya pernah bulan puasa pergi ke Amerika. Ini pengalaman nih supaya kalian lihat ini kenyataan. Saya naik kapal terbang dari Jakarta sampai ke Jepang. Saya puasa. Bulan Ramadan. Sampai di Jepang jam 5 sore. Saya tukar pesawat ke California, ke Los Angeles. Maka saya jam 5 sore itu berwudu, sholat, kemudian saya ke kamar mandi, kemudian saya ambil air dalam botol aqua, kemudian saya masuk, saya beli air, kemudian saya masuk ke dalam pesawat. Begitu saya masuk pesawat, pesawatnya baru mau terbang, saya lihat bulan udah terbit. Subhanallah, maghrib dong. Sudah maghrib, maka saya bawa roti. Saya ambil tas kecil saya makan roti, saya buka puasa, minum air. Terus saya panggil itu pramugaranya. Sekarang sudah maghrib, saya bilang, sudah. Sunset already, matahari sudah tenggelam. Oh yes, the sun set already, matahari sudah tenggelam. Gembira lah saya, ya Allah, puasa saya sampai hari ini di Jepang. Kemudian terbang, saya buka itu peta terbang itu saya buka di depan saya. Baru sekitar 2 jam, saya lihat sudah hampir fajar. La ilaha illallah, ini udah hampir fajar, udah hampir terang. Maka saya panggil pramugaranya, dia datang, kamu puasa ya? Iya, dicatat di sini kamu minta makanan halal, saya sediakan udang sama sayur sama nasi, silahkan makan. Ini sebentar lagi down, the time is down, artinya fajar menyingsing. Saya makan. Maka kemudian saya niat puasa lagi. Jadi hanya sekitar 2 jaman saya buka puasa. Saya berniat puasa tanggal 12 waktu itu. Begitu mendarat di California jam 12 siang, jam 2 siang. Saya dijemput, terus panitia yang jemput saya, sahabat saya yang jemput,
Tanya, puasa? Puasa, saya bilang. Fasting? Yes, of course, saya puasa. Terus saya bilang, ini tanggal berapa? Tanggal 12. Innalillahi wa inna. Saya bilang, saya dari Indonesia tanggal 12. Puasa saya. Lah iya, sampai di Amerika tanggal 12. Saya tetap puasa. Akhirnya bulan itu saya puasa 31 hari. Karena di Indonesia 1 hari sebelumnya. Sampai di Amerika kan 30 hari juga puasa tahun itu. Tapi 1 hari setelah saya. Wong di sini udah buka puasa, sana belum kan. Ini nanti Papua buka puasa 1 jam lagi. Di Amerika sahur aja belum. Makan sahur aja belum dia. Ayo. Bagaimana kalau kita bilang bumi ini datar? Mesti bumi ini bulat. Nah, kemudian pulangnya ini yang lebih ajaib. Jadi waktu itu saya berangkat hari Rabu. 20 jam perjalanan terbang. Mendarat di California hari Rabu. Dan saya puasa 2 hari Rabu itu. Hebatnya waktu pulang, saya pulang dari Vancouver, dari Kanada, pulang dari Vancouver, 22 jam perjalanan. Saya terbang hari Jumat. Di dalam pesawat saya sholat, ya sholat subuh saya di Taiwan, sholat subuh di Taiwan, berangkat Jumat, malam subuh di Taiwan saya sholat subuh. Harusnya kan Sabtu itu, subuh Sabtu itu, harusnya. Orang perjalanan 20 jam kok. Tiba-tiba saya sampai Jakarta 22 jam, supir saya bilang, kami tadi sholat Jumat di sini Pak. Loh, saya bilang sholat Jumat itu semalam kemarin. Harusnya ini hari Sabtu. Harusnya ini hari Jumat, saya berangkat Jumat. Harusnya ini hari Sabtu. Ini harus hari Sabtu. Saya berangkat Kamis. Harusnya ini hari Jumat gitu. Ternyata saya sampai Indonesia hari Sabtu. Hilang sehari. Saya ulangi itu. Jadi waktu saya berangkat dari Kanada, saya berhenti di Taiwan, saya sholat subuh, sampai di Indonesia, harinya harusnya kan hari tambah sehari. Kalau Kamis jadi Jumat. Ternyata saya sampai di Indonesia Sabtu, Jumatnya hilang. Coba, kalau misalnya bumi di datar, mana ada yang hilang? Pergi ke Amerika harinya berulang, Rebu tetap Rebu sampai sana, padahal perjalanan 20 jam. Pulangnya saya 22 jam, berangkatnya Kamis, pulangnya sampai di Jakarta 22 jam kemudian, harinya hari Sabtu bukan hari Jumat. Siapa bilang bumi itu datar? Kemana hilang 1 hari itu? Ya karena perputaran bumi itu selain bulat dia berputar. Seandainya bumi diam aja, mana hilang sehari? Nggak hilang sehari. Kalau seandainya bumi diam aja, ke Amerika nggak akan berulang 1 hari. Nah, jadi ketika kita ke arah barat, hari berulang sehari. Tapi ketika dari barat ke timur, hari hilang sehari. Berarti bumi itu berputarnya dari timur ke barat. Gedek gitu. Makanya matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Nanti hari kiamat, kata Nabi, matahari terbit di barat, tenggelam di timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kan terbalik itu bumi itu, muter balik. Sehingga terjadi tumbuhan di dunia ini 1600 km per jam, jadi 1600 km per jam, jadi 3200 km per jam. Pada saat itu kamu akan lihat gunung tercabut seperti bulu ditiup angin. Watakunul jibalu kal'ihnil manfus. Kamu lihat ketika kiamat terjadi, gunung tercabut seperti bulu ditiup angin. Itu mesti terjadi begitu. Kalau diam aja masa iya gunung seperti ditiup angin. Ini mesti terputar sini 1600 km per jam, balik sana 1600 km per jam, sehingga matahari terbit di barat, terjadi tumbukan 3200 km per jam. Dari mana Tengku Zulkarnain tahu kecepatan bumi 1600 km per jam? Dibagikan aja. Bumi ini diputari bulan, 1 kali putar itu 24 jam. Bumi itu berputar untuk dirinya, evolusi. 1 kali bumi berputar itu 24 jam. Sedangkan bulat bumi itu 40.000 km. Kalau 40.000 km berputar sekali putar 24 jam, berarti kecepatan bumi itu 40.000 km dibagi 24 jam, sama dengan 1 jam itu rata-rata 1.600 km per jam. Bumi itu berputar dari timur ke barat sini, dari kanan ke kiri. Tiba-tiba matahari yang terbit di timur, tiba-tiba bumi muter ke sana, matahari terbit di barat. Maka terjadilah
putaran tembakan 3.200 km per jam sehingga gunung tercabut seperti bulu ditiup angin. Ini teori Quran dan hadis. Kalau kita tidak percaya, nggak usah Pak, nggak usah kita berantem. Orang nggak kafir gara-gara ini kok kita. Biar aja. Kalau Anda kita percaya, wah bumi datar, silakan aja. Saya berpendapat bumi pasti bulat. Karena saya ke Amerika terbang 20 jam, hari Rabu sampai sana tetap Rabu. Ketika saya pulang dari Kanada hari Kamis, sampai di sini hari Sabtu. Hilang sehari. Nah, inilah mudah-mudahan ada manfaat ceramah ini dan mudah-mudahan kita bisa memahamkannya insyaallah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, yang kalau itu baca Quran, ya zikir baca Quran, tilawah namanya. Jadi Nabi itu kalau selesai sholat, beliau baca ayat kursi. Ya. Kemudian baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Begitu kalau malam itu Nabi membaca Al-Fatihah, qul huwallah 3 kali, Al-Falaq, An-Nas sekali-sekali, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca akhir surah Al-Baqarah. Urutan-urutan ini sunat. Kalau diikuti cara yang Nabi ajarkan bagus. Seandainya terbalik pun tidak haram. Karena ini urutannya hukumnya sunat, bukan ukuran wajib. Nah, lain kalau sholat terbalik nggak sah. Karena dia wajib rukun. Sedangkan urutan-urutan zikir itu sunat saja. Kalau sunat tidak berurutan pun tetap aja diterima sebagai amalan soleh. Tapi yang afdol, yang paling baik tetap mengikuti urutan-urutan yang dicontohkan oleh Rasul. Kita dapat sunnahnya, dapat zikirnya, dapat tertibnya. Nah itu jadi kita menjadi afdol, lebih utama mengikuti Rasulullah SAW. Tapi hukumnya tidak wajib, karena berzikir aja sunat. Jangan gara-gara urutannya nggak seperti Nabi terus kemudian jadi bid'ah, kemudian masuk neraka, kan enggak. Masa amalan sunat membuat orang masuk neraka? Nggak mungkin itu. Kecuali amalan wajib kalau dilanggar menyebabkan orang masuk neraka. Kalau amalan sunat dilanggar nggak menyebabkan orang masuk neraka. Kalau zikir ya begitu. Tapi tetap aja bagaimanapun mengikuti aturan Rasulullah SAW itu adalah aturan yang sangat afdol dan lagi mulia. Demikian wallahu a'lam. Ya, orang yang diam, tafakkur diam, itu seperti orang yang mencari air dengan menggali sumur. Jadi gali sumur, nanti dia akan dapat air bersih juga. Jadi dengan tafakkur, merenungi kehebatan Allah, merenungi kelemahan diri kita, mensyukuri nikmat yang telah kita terima, bersabar dengan musibah yang Allah beri. Itu kan semua tafakkur itu, diam direnung. Nanti kita akan mendapatkan satu mata air yang jernih di batin kita. Hasilnya ya apa itu? Hasilnya kita tawakal dengan Allah. Ya Allah, ternyata semua Engkau yang atur. Orang yang bertawakal itu kan seluruh urusannya beres. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi kulli min kulli amrin. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah jadikan seluruh urusannya beres. Nah, gitu ya. Selesai urusannya itu. Tidak ada kesulitan dalam seluruh urusannya. Maka merenung. Luqman Hakim itu merenung. Mendapatkanlah dia air jernih, mata air jernih di dalam nurani hatinya. Tetapi ada orang yang mendapatkan air jernih itu, kata Imam Ghazali, dengan berjalan. Berjalan, ketemu mata air di hutan, di bukit, dia dapat juga dia air jernih. Makanya mendapatkan kehebatan Allah itu ada yang merenung. Seperti Luqman Hakim, Nabi di Gua Hira sebelum dapat wahyu, tahanus, merenung. Di satu tempat, nggak pindah-pindah.
Tetapi ada yang berjalan. Seperti Nabi Yunus dimakan ikan, itu kan berjalan dia. Nah, jadi yang seperti ini dua-duanya dimuliakan. Ada orang yang dengan berjalan, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di muka bumi, kau lihat nasib orang-orang yang mendustakan Allah. Hancur semua negeri-negeri mereka itu. Negeri Pompei, negeri Ad, negeri Samud. Kita dapat kehebatan Allah di hati kita. Muncul mata air jernih di hati kita. Allah hebat, makhluk yang enggak ada hebat. Tapi dengan duduk juga merenung, itu akan diberikan pula mata air yang jernih oleh Allah SWT akan kehebatan Allah. Jadi saya akan sampaikan yang dikatakan Imam Ghazali bukan satu. Bukan hanya tafakur merenung. Tapi ada dua. Yang satu lagi berjalan di muka bumi. Nah, oleh karena dan Nabi Muhammad pakai dua-duanya. Waktu di gua Jabal Nur sampai turunnya wahyu, Nabi itu diam, tafakur di sana. Tahannus namanya. Tapi ketika setelah Nabi jadi Nabi banyak berjalan. Perjalanan Nabi ke Taif, perjalanan Nabi ke peperangan Uhud, sampai ke perbatasan Jordan itu, kaum Samud sana. Ya, perang Tabuk. Itu dibuat Nabi sampai ke perang Tabuk. Sehingga Nabi merasakan waktu itu kehebatan Allah. Waktu itu panas terik. Korma kalau nggak dipanen di musim panas itu jadi batu, nggak bisa dimakan. Maka sahabat semua meninggalkan kormanya yang mau dipanen karena perintah Allah untuk perang Tabuk. 3 orang sahabat termasuk Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu nggak mau pergi. Sayang kormanya nanti nggak bisa dipanen. Beliau tinggal untuk memanen korma. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi sampai ke Tabuk, pasukan Romawi mengundurkan diri. Gila ini panas terik kayak gini mau perang, mereka mundur. Nggak jadi perang. Nabi pulang lagi ke Madinah, sempat memanen lagi semua panen-panennya. Tapi Ka'ab bin Malik dihukum Allah, disuruh oleh Allah untuk memboikot Ka'ab bin Malik dengan 2 sahabat lain yang 3 orang itu. Nggak ditegur, sapa, nggak dikasih, pokoknya diboikot lah, diasingkan begitu sampai mereka tobat kepada Allah. Ternyata Nabi itu mendapatkan keyakinan dari Allah dengan berjalan ke Tabuk. Para sahabat juga panas terik. Korma ditinggal nggak jadi dipanen, harusnya jadi batu semua. Tapi kenyataan begitu Nabi kembali masih sempat memanen kormanya, sedangkan Romawi mengundurkan diri gentar dengan keberanian orang Islam meninggal. Itu perjalanan ke Tabuk jauh. Ya naik itu suburban aja saya lari 140 km per jam, 4 jam baru sampai. Itu kalau naik onta itu perjalanannya bisa sekitar 15 hari 15 malam. Perjalanan waktu itu. Tapi pulang ternyata Romawi nggak jadi perang, panen tetap diambil juga. Mendapat yakin kepada Allah SWT bahwa membela agama nggak merugikan ekonomi dunia. Dapatnya dengan jalan. Oleh karena itu kita ambil aja dua-duanya. Punya kesempatan seperti sekarang lockdown ini, nah kita pakai yang merenung, tafakur. Nanti kalau saya misalnya udah lewat lockdown itu kan saya jalan-jalan. Saya ke Papua, saya ke Papua Nugini, saya ke Amerika, saya ke Eropa, kemana-mana saya dakwah. Nah, kita lihat, fasiru fil ardi, jalan di muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat nasib orang-orang yang mendustakan Allah. Maka kamu jangan ikuti nasib-nasib orang yang jahat-jahat, supaya kamu tetap mendapatkan mata air yang jernih di dalam hatimu tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita pada hari ini.